Selamat malam, para pembaca sekalian. Ada saat dalam hidup yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan, yaitu malam pertama pernikahan. Siapa sangka, di balik gaun pengantin putih bersih itu, istriku menyembunyikan sebuah rahasia yang mengguncang duniaku hingga ke akar-akarnya. Namaku Bima Nugraha, seorang pengantin pria berusia 30 tahun. Malam itu, di tengah gerahnya malam Jakarta, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang menyejukkan. Akhirnya, aku menikahi wanita yang kucintai. Istriku, Anindita Lestari, adalah seorang gadis asli Jakarta yang anggun dan pendiam. Selama 2 tahun masa pacaran kami, aku menganggap diriku pria paling beruntung di dunia karena telah bertemu wanita yang begitu menjaga kehormatannya dan memiliki kecantikan klasik seperti Anindita. Aku masih ingat betul rasa bangga saat bercerita kepada sahabat-sahabatku bahwa kami berjanji akan saling menjaga diri hingga malam pertama pernikahan. Teman-temanku mengejek, menyebutku pria kolot yang ketinggalan zaman. Aku hanya tertawa, tetapi dalam hati aku sangat berterima kasih pada Anindita. Aku percaya pada kesakralan pernikahan dan berpikir bahwa hal yang paling berharga harus disimpan hanya untuk satu-satunya pasangan hidup. Setiap kali aku mencoba melakukan kontak fisik lebih dari sekadar menggenggam tangan atau pelukan ringan, sikapnya yang malu-malu dan hati-hati semakin meyakinkanku bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Dia adalah kepingan puzzle terakhir yang sempurna dalam hidupku. Resepsi pernikahan kami diadakan dengan meriah di tengah restu ratusan tamu undangan. Melihat Anindita dalam balutan gaun pengantin putih bersih, dengan kedua pipi yang merona karena bahagia dan sedikit pengaruh anggur, aku merasa tidak ada lagi yang kuinginkan dalam hidup ini. Setelah resepsi selesai dan kami berpamitan dengan keluarga serta teman-teman, aku mengangkat Anindita yang tersipu malu dan membawanya menuju kamar pengantin kami. Kamar itu dihias romantis dengan mawar dan lilin aroma, dan wangi manisnya seakan semakin pekat oleh harapan kami berdua. Aku meletakkan Anindita dengan hati-hati di atas tempat tidur dan mulai melepaskan satu persatu hiasan gaun pengantinnya yang rumit. Jantungku berdebar kencang seperti genderang festival. Perasaanku campur aduk antara debaran seorang remaja yang baru memulai cinta pertama dan kegembiraan seorang pria yang akhirnya mendapatkan wanita pujaannya. Ciuman kami yang awalnya ragu-ragu, segera berubah menjadi penuh gairah saat kami saling tenggelam satu sama lain. Semuanya sempurna. Inilah momen yang telah kuimpikan selama 2 tahun terakhir. Tanganku mulai menjelajahi tubuh indahnya yang selama ini selalu tersembunyi di balik pakaiannya yang sopan. Namun, saat jemariku menyentuh perut bagian bawahnya, aku terdiam seketika. Di bawah cahaya temaram lampu kamar, sebuah bekas luka yang tidak kecil terlihat jelas, panjang dan lurus melintang di perut bagian bawahnya. Meskipun warnanya sudah banyak memudar seiring waktu, itu jelas bukan luka biasa. Itu jelas bekas luka operasi. Dan bukan operasi kecil. Seluruh gairah dalam diriku seketika membeku dan lenyap, hanya menyisakan hawa dingin yang merayap di punggungku. Bukan karena bekas luka itu jelek atau menakutkan. Keberadaannya itulah yang menjadi masalah, sebuah rahasia yang sama sekali tidak kuketahui selama 2 tahun terakhir. Bagaimana mungkin seorang wanita memiliki bekas luka sebesar ini, dan pria yang mencintainya yang akan segera menjadi suaminya tidak tahu sedikit pun? Aku menjauhkan tubuhku darinya dan bangkit duduk. Keheninganku yang tiba-tiba membuat Anindita terkejut dan membuka matanya. Ia menatapku dengan sorot mata bingung. "Nindi, ini apa?" Aku mencoba bertanya setenang mungkin, tetapi aku bisa merasakan suaraku sendiri bergetar. Anindita menunduk melihat perutnya, lalu dengan cepat menarik selimut untuk menutupinya. Ia tampak sangat panik, menghindari tatapanku sambil terus menggerakkan bola matanya. Sesaat kemudian, dengan suara yang seolah sudah disiapkan sebelumnya, ia berbisik pelan, "Oh, itu bekas operasi usus buntu, Mas. Sudah lama, waktu kuliah, operasi usus buntu." Aku terdiam, tetapi pikiranku dilanda badai. Aku memang bukan dokter, tetapi setahuku, bekas operasi usus buntu biasanya kecil dan berada di sisi kanan perut. Namun, bekas luka Anindita melintang di tengah perut dan sangat panjang, seperti bekas operasi caesar yang pernah kulihat di film. Sebuah pikiran mengerikan melintas di kepalaku. Aku berusaha menepisnya, tetapi pikiran itu terus-menerus merasuki benakku. Aku menatap lurus ke mata Anindita, tidak lagi bisa mempertahankan kelembutanku, dan bertanya dengan suara tegas, "Jujur,
Apa ini benar-benar operasi usus buntu? Suaraku membuat Anindita terperanjat dan tubuhnya gemetar. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, dan kedua bahunya bergetar halus. Keheningan yang berat seperti timah menyelimuti kami selama beberapa detik. Akhirnya, seolah tak sanggup lagi menahannya, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan air mata mulai mengalir deras dari kedua matanya. "Mas, maafkan aku," isaknya. "Dulu, aku pernah mengandung anak dari kekasihku." Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Tapi, aku tidak berhasil mempertahankannya. Aku mengalami pendarahan hebat dan harus dioperasi darurat, dan bayi itu, ia meninggalkan dunia pada usia 7 bulan. Duniaku runtuh. Seluruh citra indah tentangnya wanita suci, anggun, dan tahu menjaga diri yang begitu kupuja hancur berkeping-keping. Wanita yang kucintai dan kuyakini lebih suci dari siapapun, ternyata pernah mengandung anak pria lain dan naik ke meja operasi untuk melahirkannya. Masa lalu yang begitu tragis dan mengejutkan ini sama sekali tidak kuketahui selama 2 tahun, membuatku merasa seperti orang luar. Aku tidak tahu emosi apa yang harus kurasakan. Marah, sakit hati, kasihan, atau rasa dikhianati. Aku merebahkan diri di tempat tidur, menatap langit-langit putih dengan hampa. Malam pertama pernikahan yang begitu kunantikan kini hanya menyisakan kehampaan dan rasa pengkhianatan yang pahit. Anindita meringkuk di sudut kamar sambil terisak, dan suara tangisnya menusuk tajam keheningan malam. Malam itu, di tengah pengaruh alkohol dan rasa sakit, aku memeluknya. Bukan karena pengampunan, bukan juga karena nafsu. Mungkin karena aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Itu adalah malam pertama pernikahan kami, dan aku sudah menjadi suaminya. Aku terus berkata pada diriku sendiri, masa lalu biarlah berlalu, kau harus menerimanya dengan lapang dada. Tapi itu hanyalah khayalanku. Keesokan paginya, sinar matahari yang masuk melalui jendela tampak begitu cerah, kontras dengan suasana kelam di kamar pengantin kami. Aku terbangun dengan kepala yang serasa mau pecah. Bukan hanya karena alkohol semalam. Anindita tidak ada di tempat tidur. Terdengar suara gemerincing pelan dari dapur, dan aku segera mengenakan kaos lalu turun ke bawah. Anindita sedang menyiapkan sarapan pertama kami. Ia mengenakan pakaian rumah yang nyaman dengan rambut diikat rapi. Mendengar langkah kakiku, ia berbalik dan tersenyum canggung. Matanya bengkak. "Sudah bangun, Mas? Aku buatkan bubur ayam, biar perutnya enakan." "Makan ya." "Biar kuat." Aku duduk di meja makan tanpa menjawab. Aroma gurih bubur menyebar. Aroma rumah tangga yang begitu kuimpikan. Namun, dalam semalam, aroma itu kini terasa menyesakkan. Anindita meletakkan semangkuk bubur di hadapanku. Tatapannya penuh harap dan cemas, seperti anak kecil yang menunggu hukuman setelah berbuat salah. "Ayo dimakan." Selagi hangat, aku mengambil sendok dan mengaduk bubur itu. Hatiku kalut. Di satu sisi, aku ingin berteriak. "Kenapa harus aku? Kenapa kau memilih diam? Pernahkah kau memikirkan perasaanku saat mengetahui ini?" Tetapi melihat wajahnya yang menyedihkan, di sisi lain hatiku terasa berat, ia telah kehilangan seorang anak. Bagi seorang wanita, itu pasti penderitaan yang luar biasa. "Kapan kejadiannya?" tanyaku dengan suara serak tanpa menatapnya. Anindita tersentak, lalu duduk di kursi seberang sambil meletakkan kedua tangannya di pangkuan. "Sudah hampir 4 tahun yang lalu, Mas." 4 tahun, hanya setahun sebelum kami bertemu. Jantungku kembali terasa nyeri. Siapa pria itu? Kenapa mereka putus? Kenapa pria itu membiarkannya menanggung tragedi itu sendirian? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Siapa pria itu? Anindita menunduk semakin dalam. "Dia cinta pertamaku waktu kuliah. Kami sangat saling mencintai. Tapi setelah tahu aku hamil, dia mulai berubah. Keluarga besarnya juga sangat menentang. Akhirnya, saat aku harus menjalani operasi darurat, dia bahkan tidak datang ke rumah sakit. Setelah aku keluar, dia memutuskan hubungan. Katanya, dia tidak bisa bersama wanita yang tidak utuh, wanita yang bahkan tidak bisa menjaga anaknya sendiri." Kisah Anindita seperti sebuah drama tragedi. Tergambar sosok seorang gadis muda yang kehilangan anak dan ditinggalkan oleh kekasihnya.
Rasa kasihan muncul dalam diriku, membayangkan betapa mengerikan penderitaannya. Meskipun aku kasihan, perasaan dibohongi masih terasa seperti duri besar yang menancap di jantungku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Akhirnya aku melontarkan pertanyaan terpenting. Selama 2 tahun ini, kenapa kamu tidak pernah mencoba jujur sekalipun? Anindita mengangkat wajahnya, air matanya kembali tumpah. Aku takut. Aku sangat takut, Mas. Aku takut Mas akan merendahkanku dan meninggalkanku seperti dia. Aku sudah pernah kehilangan segalanya. Aku tidak punya keberanian untuk mengambil risiko itu lagi. Setiap kali aku ingin bicara, mulutku seakan terkunci. Aku hanya ingin memulai hidup baru yang normal dan tenang bersamamu. Maafkan aku, Bima. Sungguh, maafkan aku. Tangisannya membuat hatiku luluh. Baiklah. Jadilah lapang dada. Semua orang punya masa lalu dan pernah berbuat salah. Ini sudah berlalu. Dan dia juga sudah menanggung akibat yang sangat besar. Selama bersamaku, dia tidak pernah mengkhianatiku. Dia hanyalah wanita lemah yang gemetar ketakutan. Aku bangkit dari kursi, mendekatinya, dan meletakkan tanganku dengan lembut di bahunya. Sudah, jangan menangis lagi. Ayo kita sarapan. Itulah kata-kata pengampunan pertamaku. Meskipun hatiku masih dilanda badai, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa cintaku cukup besar untuk merangkul masa lalunya, bahwa aku bisa melewatinya. Kami memulai kehidupan pernikahan kami. Anindita adalah istri yang luar biasa. Ia merawatku dengan sangat teliti, rumah selalu bersih, dan makanan selalu hangat. Ia berusaha membalas budiku dengan semua yang ia miliki. Tetapi duri di hatiku masih ada di sana. Tidak hilang, dan diam-diam menggerogoti jiwaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu sama sekali tidak kupedulikan. Setiap kali kami pergi ke reuni kampusnya atau acara teman-temannya, aku selalu curiga. Apakah ada di antara mereka yang tahu rahasia Anindita? Apakah mereka menatapku dengan kasihan? Apakah dalam hati mereka berpikir, dasar bodoh? Pikiran-pikiran itu seperti racun ular yang perlahan meracuni hatiku. Aku menjadi lebih curiga dan mudah tersinggung. Ketika Anindita sedang melamun atau raut wajahnya sedikit berubah saat seseorang membicarakan anak, tanpa sadar aku berpikir, apakah dia sedang teringat cinta lamanya? Atau bersedih karena anak yang hilang? Cintaku padanya masih ada, tetapi di dalamnya tercampur rasa curiga dan sedikit rasa jijik yang tak ingin kuakui. Aku tidak ingin sedekat dulu dengannya. Pelukan kami menjadi canggung. Ciuman kami terasa hambar. Bekas luka di perutnya seolah menjadi tanda ketidaksempurnaan dan pengingat terus-menerus akan masa lalu di mana aku bukan bagiannya. Pernikahan kami yang dibangun di atas kesucian dan kepercayaan, kini laksana rumah indah yang fondasinya retak parah. Dan keretakan itu semakin hari semakin melebar. Kehidupan pernikahan kami berjalan dalam ketenangan yang palsu. Siang hari, kami adalah pasangan bahagia di mata orang lain. Aku bekerja, Anindita mengurus rumah. Malam hari, kami makan bersama dan menonton TV. Tetapi jarak tak kasat mata di antara kami semakin jauh. Percakapan kami hanya sebatas obrolan sehari-hari, tidak ada lagi pembicaraan dari hati ke hati atau tawa renyah seperti masa pacaran. Anindita juga menyadari perubahanku. Ia berusaha lebih keras, mempelajari masakan kesukaanku, membelikanku kemeja baru, dan terkadang memelukku diam-diam dari belakang saat aku sedang bekerja. Namun, semua usahanya sia-sia. Sikap dinginku seperti dinding es. Semakin ia mencoba mencairkannya, semakin dingin dinding itu jadinya. Suatu akhir pekan, ibu menelepon dengan suara gembira. Kalian akhir pekan tidak mampir makan? Ibu sudah siapkan lauk kesukaan kalian? Oh ya, kalian kan sudah hampir setengah tahun menikah. Apa belum ada kabar baik? Pertanyaan ibu seperti jarum yang menusuk lukaku yang mulai membusuk. Aku melirik Anindita yang pura-pura menonton TV di sebelahku. Aku tahu dia mendengar semuanya. Raut kesedihan melintas di wajahnya, dan tanpa sadar tangannya diletakkan di atas perutnya. Masih dalam rencana, Bu. Akhir-akhir ini pekerjaan lagi sibuk sekali, jawabku, memberikan alasan seadanya. Begitu telepon ditutup, udara di dalam ruangan menjadi sangat berat dan menyesakan. Apa kita coba punya anak sekarang, Mas? Tanya Anindita hati-hati dengan suara penuh harap.
Aku terdiam cukup lama. Anak. Sebuah kata yang dulu hanya membayangkannya saja sudah membuatku bahagia. Aku pernah memimpikan rumah yang penuh tawa anak-anak. Tapi sekarang, saat Anindita mengucapkannya, perasaan tidak enak muncul di hatiku. Bisakah ia hamil lagi? Apakah bekas luka itu akan berpengaruh? Dan jika kami punya anak, bisakah aku mencintainya sepenuhnya? Atau aku akan selamanya dihantui bayang-bayang anak itu? Anak yang bukan anakku? Belum sekarang, jawabku dingin. Aku belum siap. Aku tahu itu jawaban yang kejam, tapi aku tidak bisa mengatakan hal lain. Aku melihat cahaya di mata Anindita meredup, ia tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam bangkit masuk ke kamar tidur. Malam itu, ia tidur memunggungiku. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar helaan napasnya yang pelan. Rasa bersalah dalam diriku semakin besar dari hari ke hari. Aku marah pada Anindita, tapi aku juga marah pada diriku sendiri. Kenapa aku menjadi orang yang begitu picik dan egois? Kenapa aku tidak bisa tulus menerima masa lalu wanita yang kucintai? Untuk lari dari pikiran negatif, aku menyibukkan diri gila-gilaan dengan pekerjaan. Aku sering lembur dan tidak pernah menolak tugas dinas keluar kota. Aku ingin melupakan kenyataan pahit di rumahku dengan kesibukan. Saat sedang dinas di Surabaya, aku tidak sengaja bertemu dengan Rian, teman seangkatanku di kampus. Rian sudah menjadi pengusaha sukses dan masih tetap ceria dan supel seperti dulu. Malam itu, Rian mengajakku minum-minum. Setelah beberapa gelas, Rian tiba-tiba menepuk bahuku sambil tertawa. Bima, dengar-dengar kamu sudah menikah ya? Istrimu bukannya Anindita Lestari, primadona Fakultas Sastra kita dulu? Aku sedikit terkejut. Iya, benar. Kok kamu tahu? Wah, siapa yang tidak kenal primadona zaman itu? Dulu banyak sekali yang naksir dia. Termasuk si Dimas Wijaya dari Fakultas Ekonomi itu. Dia juga salah satunya. Mendengar nama Dimas Wijaya, aku seketika membeku. Sepertinya pernah dengar. Kakak tingkatku? Ya? Rian berdecak. Anak itu, sudahlah dari keluarga kaya, tampan, pandai bicara lagi, cewek-cewek antre. Dulu dia sama istrimu, Anindita, lengket sekali. Semua orang kira mereka bakal menikah. Mereka bahkan sempat tinggal bersama. Kampus sempat heboh dengan cerita cinta mereka. Jantungku seakan berhenti berdetak. Tinggal bersama. Anindita tidak pernah menceritakan ini padaku. Ia hanya bilang cinta pertamanya. Rian, yang tidak menyadari perubahan raut wajahku, terus berbicara, tapi si Dimas itu memang bajingan. Ku dengar, begitu tahu Anindita hamil, dia langsung cuci tangan dengan alasan ditentang keluarga. Setelah itu aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Anindita juga sempat lama tidak kelihatan di kampus. Mungkin dia pulang kampung untuk menyelesaikan masalahnya. Katanya dia sempat depresi berat karena syok. Benar kata orang, wanita cantik nasibnya seringkali malang. Tapi untunglah sekarang kamu yang menikahinya. Kamu benar-benar beruntung, Bima. Setiap kata yang diucapkan Rian bagaikan belati yang menusuk dadaku. Ada masa lalu yang jauh lebih rumit dari yang diceritakan Anindita. Bukan sekadar pacaran, tapi tinggal bersama, hamil, dan skandal yang diketahui seisi kampus. Perasaan dikhianati dan dipermainkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menenggak birku dalam sekali teguk, rasa pahitnya menjalar di tenggorokan. Malam itu, aku tidak kembali ke hotel, melainkan berjalan tanpa tujuan di sepanjang pantai. Suara deburan ombak terdengar pilu, sama seperti perasaanku saat ini. Aku mencoba percaya, mencoba memaafkan, tapi kini aku sadar. Keheningan Anindita bukan semata-mata karena takut. Itu adalah penyembunyian yang terencana. Ia telah dengan cermat memilih potongan-potongan cerita untuk disampaikan kepadaku. Sebuah versi kebenaran yang telah disunting, agar ia terlihat lebih menyedihkan dan lebih mudah dimaafkan. Aku merasa diriku sangat konyol. Bima Nugraha, yang selalu membanggakan diri sebagai orang yang rasional dan mendalam, ternyata telah dipermainkan oleh sebuah kisah melodrama separuh benar. Sosok pria di masa lalunya, Dimas Wijaya, tergambar jelas di kepalaku. Manusia seperti apa dia? Di mana dan sedang apa dia sekarang? Bagaimana bisa ia meninggalkan luka sebesar itu pada Anindita lalu menghilang seolah tidak terjadi apa-apa?
Kemarahanku tidak lagi hanya tertuju pada Anindita. Kemarahanku mulai beralih pada si bajingan yang menjadi awal dari semua tragedi ini, dan sebuah gagasan gila mulai tumbuh di benakku. Aku harus menemukannya. Ia pergi pada suatu sore di musim gugur, saat hawa dingin pertama mulai menyapa Jakarta. Angin musim gugur yang sejuk pun tidak sedingin tatapan matanya saat itu. Tanpa dendam, tanpa air mata, hanya ada kelelahan dan kehampaan yang mendalam. Surat cerai yang telah ia tanda tangani tergeletak di atas meja makan bersama seikat kunci rumah. Aku tahu Mas sudah berusaha memaafkan. Tapi Mas tidak akan bisa melupakannya. Kan? Aku juga sama. Aku tidak bisa hidup selamanya menjadi beban dan sumber rasa bersalah bagi Mas. Melepaskanmu adalah caraku untuk membebaskan diriku sendiri. Itulah kata-kata terakhir yang ia tinggalkan untukku. Pintu tertutup dengan bunyi debaman, mengakhiri 2 tahun masa pacaran dan hampir setahun pernikahan kami. Aku berdiri terpaku di tempat itu untuk waktu yang lama, menatap hampa surat cerai yang kolom tanda tangan suaminya masih kosong. Aku telah kehilangannya, bukan karena bekas lukanya, bukan karena masa lalunya, tapi karena kepicikanku, keegoisanku, dan ketidakdewasaanku. Setelah Anindita pergi, rumah terasa begitu sunyi hingga menakutkan. Jejaknya ada di setiap sudut, celemek yang tergantung di dapur, tanaman di beranda yang setiap hari ia rawat dengan teliti mulai layu, dan di meja rias, botol parfum yang biasa ia pakai masih tergeletak. Aroma samar parfumnya seolah menjadi tali tak kasat mata yang menahanku. Aku tenggelam dalam alkohol. Aku ingin melupakan rasa bersalah dan kesepian yang menggerogotiku dengan mabuk. Mendengar kabar ini, ibu datang tergesa-gesa. Melihat keadaanku yang kacau, ibu tidak memarahiku, melainkan diam-diam membersihkan rumah yang berantakan dan membuatkan semangkuk soto panas. Setelah aku sedikit sadar, ibu membuka mulutnya dengan tenang. Ibu sudah dengar semuanya dari Anindita. Dia menelepon ibu. Dia minta maaf. Dan minta tolong untuk menjagamu baik-baik. Aku tertegun. Anindita bilang apa saja ke ibu? Semuanya. Tentang masa lalunya, bekas lukanya, dan betapa kamu telah membuatnya menderita. Ibu menghela napas. Bima, ibu tahu kamu anak yang baik hati dan sangat menjunjung tinggi kesucian. Tapi, pernahkah kamu berpikir sejenak kenapa anak sebaik Anindita harus mengalami hal seperti itu? Kesalahan tidak sepenuhnya ada padanya. Dia adalah korban, tapi kamu malah menghukumnya karena lukanya. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu kejam? Kata-kata ibu bagaikan siraman air dingin yang menampar pipiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Aku selalu memandang Anindita melalui filter kebohongan dan masa lalu yang tidak suci. Aku tidak pernah sekalipun mencoba berada di posisinya, mencoba merasakan penderitaan, ketakutan, dan keputusasaan yang ia alami. Aku keliru berpikir bahwa aku punya hak untuk menghakiminya, dan lupa bahwa diriku sendiri adalah manusia yang penuh kekurangan. Setelah guncangan itu, aku memutuskan untuk berubah. Aku tidak menandatangani surat cerai itu. Aku membersihkan rumah dan membuang semua botol minuman keras. Dan aku mulai mencari tahu tentang pria bernama Dimas Wijaya. Aku harus tahu manusia seperti apa yang menjadi sumber dari semua ini. Sementara itu, Anindita memulai hidup baru. Ia meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat bernaungnya dan menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah yang jauh dari tempat kami tinggal. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan luka masa lalunya, dan juga luka yang kuberikan padanya. Di Jakarta, satu-satunya sahabatnya adalah Maya, seorang wanita yang berkarakter kuat dan unik. Mayalah yang mendampingi Anindita di masa-masa tersulitnya. Anindita, kamu ini bodoh sekali, omel Maya sambil membantu Anindita membereskan barang-barangnya. Kenapa kamu cari susah sendiri? Seharusnya dari awal kamu ceritakan semuanya. Dan mantan suamimu itu juga aneh. Pria macam apa yang begitu picik? Masih saja mempermasalahkan cerita zaman Baheula. Anindita hanya tersenyum getir. Ini salahku, Mei. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapi kebenaran. Aku hanya berpikir kalau aku hidup dengan baik, masa lalu akan terlupakan dengan sendirinya. Ternyata aku salah. Sudah, jangan bicarakan pria itu lagi. Jadi, sekarang rencanamu apa? Mau diam di rumah terus begini? Anindita menatap keluar jendela.
ke arah pepohonan yang daunnya mulai menguning. Aku harus cari kerja. Tidak bisa selamanya bergantung padamu, kan? Aku harus bangkit dengan kekuatanku sendiri. Dan memang benar. Dengan bekal ijazah kelulusan yang cemerlang dan beberapa tahun pengalaman kerja sebelum menikah, tidak sulit bagi Anindita untuk mendapatkan pekerjaan sebagai editor di sebuah penerbitan. Pekerjaan dan lingkungan baru membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia bukan lagi wanita yang terkurung di dapur dan hidup untuk seorang pria. Ia adalah Anindita Lestari yang memiliki karir mandiri dan hidupnya sendiri. Ia juga lebih banyak meluangkan waktu untuk merawat diri. Belajar yoga, membaca buku, dan sesekali pergi ke kafe atau menonton film bersama Maya di akhir pekan. Senyum kembali terukir di bibirnya. Bukan senyum canggung dan cemas seperti dulu, melainkan senyum yang cerah dan bebas. Meninggalkanku sepertinya menjadi obat yang baik baginya. Namun, luka di lubuk hatinya yang paling dalam masih ada. Terkadang, saat malam yang sunyi tiba, ia teringat padaku dan saat-saat bahagia kami. Ia masih mencintaiku. Tapi ia tahu, selama aku belum bisa menerimanya apa adanya dengan masa lalu dan bekas lukanya kembali bersama hanya akan memberikan penderitaan yang lebih besar bagi kami berdua. Kehidupan baru Anindita perlahan mulai stabil. Tapi ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum dimulai. Masa lalu yang begitu ingin ia kubur akan segera kembali, dan kali ini dengan wajah yang jauh lebih mengerikan. Suatu hari saat sedang bekerja di kantor, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Lama tidak bertemu. Apa kabar, Nindi? Dan terlampir sebuah foto lama. Di dalam foto itu, Anindita dan Dimas tersenyum cerah. Foto yang diambil tepat di hari mereka mulai tinggal bersama. Jantung Anindita seakan berhenti berdetak. Pria yang ia yakini telah hilang dari hidupnya, kini kembali. Sepanjang sore itu, Anindita bekerja seperti orang linglung. Pesan dan foto itu muncul seperti hantu dari masa lalu, mencekik napasnya. Dimas Wijaya. Nama yang berusaha ia kubur di sudut ingatan terdalam, kini ia kembali mengacaukan hidupnya yang baru saja mulai menemukan kedamaian. Kenapa sekarang? Setelah hampir 5 tahun tanpa kabar, kenapa ia muncul lagi? Apa yang ia inginkan? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalanya, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi pada naskah di hadapannya. Jam pulang kerja tiba, tetapi ia tidak berani langsung pulang. Rasa takut tak kasat mata menyelimutinya. Ia merasa seolah Dimas sedang mengawasinya dari suatu tempat di tengah keramaian di bawah sana. Ia masuk ke sebuah kafe kecil, duduk di sudut, dan menelepon Maya. "Mei, aku dalam masalah besar." Suara Anindita bergetar. "Kenapa? Mantan suamimu lagi?" tanya Maya mendesak. "Bukan. Lebih buruk dari itu, Dimas. Dimas Wijaya menghubungiku." Hening selama beberapa detik di seberang telepon, lalu suara Maya berubah dingin. "Bajingan gila itu? Dari mana dia tahu nomormu? Apa maunya?" "Tidak tahu. Dia mengirim foto lama kami lewat pesan." "Aku takut sekali, Mei." "Takut apanya? Kamu dan dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Langsung blokir. Anggap saja tidak lihat. Orang seperti itu tidak pantas kamu pikirkan." Maya berbicara seperti memberi perintah. Ketegasan sahabatnya membuat Anindita sedikit tenang. "Iya. Kamu benar," Anindita menjawab, tetapi hatinya masih gelisah. Ia kenal Dimas, ia bukan orang yang mudah menyerah sebelum mendapatkan tujuannya. Kembali ke kamar kosnya, Anindita mengunci pintu dan menutup gorden, tetapi rasa cemas tidak juga hilang. Ia memblokir nomor tak dikenal itu seperti kata Maya, tetapi tindakan itu tidak bisa menghapus perasaan diawasi. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan Dimas, senyum arogannya, dan ingatan akan hari yang mengerikan itu kembali menghantuinya. Keesokan paginya, ia berangkat kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Ia meyakinkan dirinya bahwa Maya benar. Jika diabaikan, Dimas akan menghilang dengan sendirinya. Tapi ia salah. Saat jam makan siang, ketika ia hendak pergi makan bersama rekan-rekannya, seorang kurir mengantarkan sebuket mawar merah ke mejanya. Semua orang berdecak kagum dan menggodanya. Anindita membeku di tempat, tanpa melihat kartunya pun ia tahu siapa pengirimnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kartu itu, dan tulisan tangan yang familiar terlihat.
Mawar masih sangat cocok untukmu. Aku ada di kafe seberang. Bisa kita bertemu sebentar? Dimas. Jantung Anindita berdebar kencang. Ia menoleh ke arah jendela kantor dan melihat Dimas duduk di kafe seberang jalan. Ia mengenakan setelan jas yang bagus, rambutnya disisir rapi, dan sedang menikmati kopi dengan santai. Tatapannya lurus tertuju padanya, dan di bibirnya tersungging senyum yang pernah ia cintai dan kini ia benci sampai ke tulang. Dimas telah menemukan tempat kerjanya. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Anindita tidak bisa membiarkannya membuat keributan di sini. Kalian makan duluan saja. Aku ada urusan mendadak, kata Anindita pada rekan-rekannya lalu bergegas keluar kantor. Ia menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian, lalu menyeberang jalan menuju tempat Dimas duduk, hantu masa lalu. Akhirnya, ia harus menghadapinya. Di belahan kota lain, Bima juga memulai perjalanannya untuk menghadapi masa lalu. Tapi itu adalah masa lalu istrinya. Setelah percakapan dengan ibunya, ia seolah terbangun dari tidur panjang. Rasa bersalah dan penyesalan berubah menjadi tekad yang kuat. Ia harus mengetahui keseluruhan cerita. Siapa sebenarnya Dimas Wijaya dan apa yang telah ia lakukan. Ia memulai dari sumber informasi pertamanya, teman lamanya, Rian. Ia menelepon Rian dan berpura-pura menanyakan kabar. Rian, di mana? Sayang sekali waktu di Surabaya kita berpisah terburu-buru. Apa kamu masih berhubungan dengan teman-teman si Dimas Wijaya itu? Rian tertawa di seberang telepon. Kenapa? Tiba-tiba tanya soal dia? Jangan-jangan kamu mau bersaing dengan mantan pacar istrimu? Bukan begitu, cuma penasaran saja. Istriku kadang cerita masa lalunya, tapi aku tidak tahu apa-apa, jadi rasanya aneh. Bima berkelit sealami mungkin. Rian sepertinya percaya. Dimas Wijaya, dia mungkin kerja di perusahaan properti ayahnya. Masih suka foya-foya dan main perempuan lah. Tapi, Rian menggantungkan kalimatnya, dengar-dengar sekarang bisnisnya bangkrut dan terlilit utang. Katanya juga main judi. Ayahnya sudah beberapa kali membereskannya, kelihatannya saja bagus. Dalamnya pasti sudah busuk. Informasi ini adalah kepingan puzzle tak terduga bagi Bima. Seorang anak manja yang terlilit utang dan penjudi. Gambaran itu sangat cocok dengan bajingan yang tega meninggalkan wanita yang mengandung anaknya. Kemarahan kembali membara dalam diri Bima. Apa kau punya akun media sosialnya? Tolong kirimkan. Rian mengirimkan tautan Facebook Dimas. Bima mengkliknya. Sebuah halaman pribadi yang mewah muncul. Penuh dengan foto mobil mahal, pesta mewah, dan liburan glamor. Dalam foto, Dimas masih tampak tampan, bahkan terlihat lebih dewasa dan sukses dari bayangan Bima. Ia menciptakan cangkang yang sempurna untuk menutupi kebusukannya. Bima menelusuri foto dan tulisan pamer itu. Ia berhenti pada sebuah foto di mana Dimas berpose dengan seorang pria tua. Mungkin ayahnya. Mereka berada di depan sebuah proyek konstruksi besar, dan di bawah foto tertulis, mahakarya seumur hidup ayah dan anak. Bima mengingat nama perusahaan dan alamat proyek itu. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak bisa lagi hanya duduk dan menebak-nebak. Ia butuh lebih banyak informasi yang hanya bisa didapat dari orang dalam. Ia teringat kata-kata Anindita bahwa keluarga Dimas sangat menentang hubungan mereka. Mungkin ia harus mulai dari sana. Ia harus tahu kenapa mereka menentang dan peran apa yang mereka mainkan dalam tragedi masa lalu Anindita. Sore itu, Bima mengendarai mobilnya ke alamat perusahaan ayah dan anak Dimas. Sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Ia tidak masuk, melainkan memarkir mobilnya di kafe seberang dan mengamati. Ia ingin melihat langsung pria yang telah melahirkan manusia seperti Dimas Wijaya. Sekitar pukul 5 sore, orang-orang mulai keluar dari gedung. Bima langsung mengenali Dimas. Ia berjalan keluar sambil tertawa bersama beberapa orang dengan penuh percaya diri. Namun, Bima menangkap momen ketika orang-orang itu pergi, senyum di wajah Dimas lenyap, digantikan oleh ekspresi lelah dan jengkel. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan sesuatu, dan tak lama kemudian sebuah mobil mewah lain datang menjemputnya. Bima tidak mengikuti Dimas, targetnya hari ini adalah orang lain, ia menunggu dengan sabar. Sekitar 30 menit kemudian,
Seorang pria tua yang berwibawa keluar dari pintu utama. Meskipun sudah berumur, ia masih tampak gagah. Bima mengenalinya sebagai sosok di foto. Suryo Wijaya, pimpinan Wijaya Group. Ia masuk ke mobil lain dan pergi. Bima menyalakan mesin dan diam-diam mengikuti mobil Pak Suryo. Entah kenapa ia melakukan ini, tapi ada dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran sampai akhir. Mobil itu tidak menuju ke perumahan elit seperti dugaan Bima, melainkan masuk ke sebuah gang kecil dan berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak agak usang. Pak Suryo turun dari mobil dan masuk ke dalam. Bima memarkir mobilnya di mulut gang. Penuh tanda tanya. Kenapa seorang pimpinan perusahaan besar datang ke tempat seperti ini? Karena penasaran, ia turun dari mobil dan berjalan mendekati rumah itu. Pintu gerbang kayu tidak tertutup rapat, sedikit terbuka. Terdengar suara orang berbicara dari dalam. Suara Pak Suryo dan seorang wanita. Tidak terdengar jelas apa yang mereka bicarakan, tetapi ketegangan dalam percakapan itu terasa. Dan saat itu, sebuah kalimat dari si wanita membuatnya membeku seolah tersengat listrik. Masih mau apa lagi Anda kemari? Belum cukupkah apa yang anak Anda lakukan pada cucu saya? Cucu. Bima berdiri terpaku di tempat. Mungkinkah wanita ini ada hubungannya dengan Anindita? Anindita menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu kafe. Aroma kopi yang pekat tidak mampu menenangkan hatinya. Justru terasa semakin menyesakkan dada. Ia berjalan lurus ke meja Dimas, menarik kursi dan duduk tanpa menyapa. "Apa maumu?" tanya Anindita dengan suara dingin sedingin es. Dimas menyesap kopinya, meletakkan cangkir dengan santai, lalu menatapnya. Tatapannya menjelajahi Anindita dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapan yang terang-terangan dan menilai. "Kau masih cantik, Nindi." "Tidak. Kau terlihat lebih dewasa sekarang," katanya sambil tersenyum. Senyum palsu itu membuat Anindita mual. "Duduklah dulu. Kenapa tegang sekali?" "Aku hanya ingin mentraktirmu minum." "Aku tidak punya waktu," kata Anindita sambil mengepalkan kedua tangannya di bawah meja. "Langsung ke intinya saja." Dimas menghela napas seolah kecewa. "Kau selalu seperti itu. Cepat marah, penuh curiga. Aku hanya ingin bertemu, menanyakan kabarmu. Kudengar kau sudah menikah?" Anindita diam. Dimas tahu. Ia telah menyelidikinya. "Suamimu Bima Nugraha, kan? Manajer tim penjualan di perusahaan dagang ternama. Sepertinya orang yang hebat dan berkemampuan." Dimas melanjutkan dengan suara tenang, tetapi setiap katanya menusuk hati Anindita seperti belati. "Sepertinya kau hidup sangat baik setelah meninggalkanku. Aku ikut senang. Hidupku bukan urusanmu." "Kenapa bukan urusanku?" Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan dan merendahkan suaranya. "Kita punya masa lalu yang sama, Nindi. Masa lalu yang sangat indah, dan juga sangat menyakitkan. Aku sangat menyesali kejadian waktu itu. Kalau saja aku lebih berani, kalau saja aku tidak hanya mendengarkan kata-kata keluargaku." Ia mulai berakting sebagai pria yang menyesal. Tapi Anindita bukan lagi gadis naif seperti dulu. Ia menatap lurus ke matanya. Di dalamnya hanya ada perhitungan dan kelicikan. "Tidak perlu bersandiwara lagi. Kau mencariku lagi jelas bukan untuk mengenang masa lalu." Senyum di wajah Dimas lenyap seketika. Ia bersandar di kursi dengan ekspresi dingin. "Kau sudah jauh lebih pintar ya? Baiklah, aku akan bicara terus terang. Perusahaanku sedang dalam kesulitan, dan aku butuh uang dalam jumlah besar dengan cepat." Akhirnya, sifat aslinya terungkap. Anindita tertawa sinis, penuh dengan kepahitan dan penghinaan. "Kau pikir aku punya uang untuk kupinjamkan padamu? Aku hanya seorang karyawan biasa. Kau memang tidak punya, tapi suamimu punya," kata Dimas dengan tatapan tajam setajam pisau. "Atau, kau bisa membujuk suamimu sedikit. Perusahaannya kan perusahaan dagang, bisa bantu meloloskan beberapa barang perusahaan kami di bea cukai. Bukan hal yang sulit, kan? Inilah tujuan sebenarnya." Ia ingin memanfaatkan Anindita, dan juga Bima. Tubuh Anindita bergetar, karena marah. "Kau gila. Kenapa aku harus membantumu? Kau lupa apa yang telah kau lakukan padaku?" "Aku tidak lupa." Dimas mengangkat bahu dengan ekspresi tenang yang menakutkan,
Dan aku juga tahu suamimu itu orang yang cukup konservatif dan menjunjung tinggi nama baik. Bagaimana reaksinya ya? Kalau dia tahu istri yang begitu ia cintai punya masa lalu yang meriah? Tinggal bersama pria sejak kuliah, hamil, sampai kehilangan anak. Menurutmu, apa dia tahu semua ini? Ancaman terang-terangan Dimas membuat Anindita kehabisan kata-kata. Dimas mengancamnya, menggunakan masa lalunya yang menyakitkan sebagai senjata. Kau benar-benar sampah, desis Anindita. Panggil aku apa saja, aku tidak peduli. Dimas bangkit dan merapikan dasinya. Pikirkan baik-baik, Nindi. Sedikit membantuku? Atau kehidupan damai kau dan suamimu akan hancur berantakan? Waktuku tidak banyak, ia membungkuk dan berbisik di telinga Anindita. Aku yakin kau cukup pintar untuk tahu apa yang harus kau lakukan. Sampai jumpa lagi. Ia pergi setelah meninggalkan kata-kata itu. Anindita tertinggal sendirian di tengah kafe yang ramai, termangu, rasa malu, marah, dan takut menyelimutinya. Dunia yang dengan susah payah ia bangun kembali, kini terancam runtuh kapan saja, ia kembali terperangkap dalam jebakannya. Jebakan yang jauh lebih kejam dari 5 tahun lalu. Di dalam rumah tua itu, kata-kata wanita tua itu terus terngiang di telinga Bima. Cucu saya. Ia berdiri termangu di luar gerbang, mencoba menyatukan semua kepingan puzzle. Siapa wanita ini? Kenapa ayah Dimas datang kemari? Dan cucu yang ia sebutkan, mungkinkah itu anak yang hilang dari Anindita? Sebuah pikiran dingin merayap di punggungnya. Jika benar, berarti wanita ini adalah nenek dari anak itu, dengan kata lain, Ibu Anindita. Tetapi Anindita pernah bilang orang tuanya ada di kampung dan sulit datang ke Jakarta karena sakit. Kenapa ibunya ada di sini, di rumah yang bahkan suaminya sendiri tidak tahu? Bima merasa ia semakin dekat dengan sebuah rahasia mengerikan, rahasia yang berusaha disembunyikan Anindita lebih mati-matian daripada kehamilannya. Ia tidak masuk, juga tidak pergi. Ia hanya bersembunyi di balik pohon besar dan menunggu. Percakapan di dalam sepertinya sudah selesai. Pak Suryo keluar dengan wajah berat dan marah. Ia masuk ke mobil dan pergi dengan cepat. Pintu gerbang rumah kembali tertutup sedikit. Bima ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menekan bel. Ia harus memperjelas semuanya. Tak lama kemudian, pintu gerbang berderit terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang ramah namun penuh guratan penderitaan menatapnya dengan waspada. Siapa? Ya? Bima bingung. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Anu. Maaf mengganggu. Bu. Saya teman Anindita Lestari. Mendengar nama Anindita, mata wanita itu menunjukkan keterkejutan, yang kemudian berubah menjadi kewaspadaan. Anindita tidak ada di sini. Ada perlu apa? Iya. Saya tahu. Bu. Saya. Suami Anindita. Bima memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Wanita itu membeku. Ia menatap Bima dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya bercampur aduk antara rasa sakit, penyesalan, dan sedikit belas kasihan. Jadi, kamu Bima? Iya. Bu, benar. Ia menghela napas panjang. Masuklah. Bima melangkah masuk. Rumah itu tidak besar, tetapi sangat bersih dan rapi. Di tengah ruang tamu, di atas sebuah meja kecil, ada foto seorang pria dengan wajah yang cukup familiar. Bima menyadari pria di foto itu sangat mirip dengan Anindita. Pasti ayahnya. Ia menunduk dan menyalakan sebatang dupa. Ayah Anindita meninggal 6 tahun lalu karena sakit, kata ibu Anindita. Suaranya rendah dan sedih. Sejak itu, kami berdua hidup saling mengandalkan. Maafkan saya. Bu, Anindita tidak pernah cerita. Hati Bima terasa sesak. Ia sudah hidup hampir setahun dengan Anindita, tetapi fakta bahwa ayahnya sudah meninggal pun ia tidak tahu. Wanita itu mempersilakan Bima duduk dan menuangkan secangkir teh hangat. Wajar dia tidak cerita. Dia pasti takut. Takut orang-orang meremehkannya karena dibesarkan oleh seorang janda. Ia menatap lurus ke mata Bima. Kamu datang kemari pasti karena si bajingan Dimas Wijaya itu, kan? Bima mengangguk. Saya sudah tahu beberapa hal, Bu. Tapi sepertinya masih ada sesuatu yang saya tidak tahu. Ibu Anindita terdiam lama. Matanya menatap jauh,
seolah sedang mengalami konflik batin yang hebat. Akhirnya, ia membuka mulut. Setiap katanya setajam pisau. Apa kau tahu kenapa Anindita sampai pendarahan dan harus dioperasi darurat? Anindita pasti bilang itu kecelakaan, kan? Kecelakaan. Ia tertawa getir. Itu bukan kecelakaan. Hari itu, si Dimas itu kalah besar dalam judi. Lalu dia pulang dan memaksa Anindita memberikan tabungan yang disiapkan untuk anak mereka. Saat anakku menolak, mereka bertengkar hebat, dan dalam pertengkaran itu, si bajingan itu mendorong Anindita. Anakku langsung jatuh terguling dari tangga. Telinga Bima berdenging dan dunia seakan berguncang. Mendorongnya? Bajingan itu. Sampah itu, melihat anakku berdarah-darah, dia ketakutan dan langsung kabur. Untungnya tetangga mendengar teriakan dan memanggil ambulans, jadi nyawanya masih bisa diselamatkan. Ibu Anindita gemetar sambil menangis. Saat aku datang dari kampung, anakku sudah terbaring di ICU. Anaknya tidak bisa diselamatkan, dan kata dokter, beruntung ibunya masih bisa hidup. Setelah keluar dari rumah sakit, anakku depresi berat untuk waktu yang lama. Tidak mau bertemu siapapun, tidak mau bicara. Dimas dan keluarganya yang telah mengubah anakku yang ceria dan penuh kasih sayang menjadi orang yang selamanya hidup dalam ketakutan. Bima duduk termangu. Kepalan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan yang tak tertahankan membuncah. Ini bukan lagi cerita tentang pacar yang brengsek atau pengecut. Ini adalah cerita tentang seorang kriminal yang telah menghancurkan hidup Anindita dan secara tidak langsung membunuh anaknya sendiri. Tapi kenapa? Kenapa Anindita tidak melaporkannya ke polisi? Tanya Bima dengan suara serak. Lapor polisi? Ibu Anindita menggeleng. Dimas dan keluarganya datang menemuiku. Mereka memberikan segepok uang sebagai uang damai. Dan menyuruhku diam. Mereka mengancam, kalau masalah ini diperbesar, Anindita akan dicap sebagai ibu tanpa suami dan tidak akan bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Saat itu aku kalut memikirkan putriku. Aku hanya ingin semua ini cepat selesai. Jadi aku setuju. Sebuah kesepakatan kotor yang dicapai dengan uang dan ancaman. Bima sontak berdiri. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Sekarang ia mengerti segalanya. Mengerti kenapa Anindita begitu ketakutan. Dan kenapa ia harus menyembunyikan semuanya. Masa lalunya bukan hanya berisi rasa sakit, tetapi juga ketidakadilan dan penghinaan yang luar biasa. Ia menunduk pada Ibu Anindita. Terima kasih, Bu, sudah memberitahu saya kebenarannya. Sekarang Ibu jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anindita menderita sendirian lagi. Keluar dari rumah itu, Bima langsung mengendarai mobilnya entah kemana. Langit sudah gelap, cahaya lampu jalanan melintas di atas wajahnya yang dipenuhi amarah dan tekad. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Dimas yang telah ia simpan. Dari seberang telepon, terdengar suara jengkel seperti baru bangun tidur. Siapa? Dimas Wijaya. Geram Bima. Iya, benar. Kamu siapa? Aku suami Anindita Lestari, kata Bima. Setiap katanya keluar dari sela-sela giginya yang terkatup rapat. Temui aku sekarang, di sebuah bar kecil di pinggiran Jakarta. Asap rokok dan bau alkohol memenuhi udara. Bima duduk di meja sudut dan memesan sebotol air mineral. Ia butuh kepala dingin untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Hatinya tenang seperti danau sebelum badai. Ketenangan yang tercipta dari amarah yang tertahan. Sekitar 30 menit kemudian, Dimas muncul. Ia membawa 2 orang anak buah berwajah sangar. Melihat Bima sendirian, Dimas tersenyum mengejek dan menyuruh anak buahnya duduk di meja terdekat. Lalu ia berjalan angkuh mendekati Bima. Pilih tempat yang menyedihkan sekali, kata Dimas sambil menarik kursi dan menyilangkan kakinya. Apa alasanmu memanggilku? Cemburu? Mau coba selesaikan dengan tinju? Bima menatap tajam mata Dimas tanpa menjawab. Tatapannya begitu dingin dan tanpa emosi hingga membuat Dimas sedikit tidak nyaman. Kenapa? Bisu. Ya? Dimas berdeham, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Coba ku tebak, istrimu pulang sambil menangis dan mengadu, lalu kau marah dan mau jadi pahlawan, begitu? Aku tidak cemburu, potong Bima. Suaranya rendah dan jelas. Aku tidak tertarik dengan urusan kalian.
Aku datang untuk urusan lain. Bima sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan merendahkan suaranya agar hanya mereka berdua yang dengar. Aku ingin bicara tentang janin berusia 7 bulan, jatuh dari tangga, dan uang damai sebagai bayaran untuk diam. Senyum di wajah Dimas membeku. Ekspresi percaya dirinya lenyap, digantikan oleh kebingungan dan kilatan ketakutan di matanya. Ia tidak pernah menyangka Bima akan tahu fakta ini. Kau bicara omong kosong apa? Katanya terbata-bata, mencoba mengelak. Kata istrimu itu cerita karangan? Ibunya Anindita yang menceritakan semuanya? Kata Bima, setiap katanya bagaikan palu yang menghancurkan penyangkalan Dimas. Tentang kau yang kalah judi, mendorong Anindita, dan kabur seperti pengecut. Semuanya. Perlu kuceritakan lebih detail? Wajah Dimas pucat pasi. Ia tahu ia tidak bisa mengelak lagi. Ketakutan itu segera berubah menjadi amarah gila seekor binatang yang terpojok. Terus kenapa? Teriaknya, membuang semua sopan santun. Perempuan bodoh itu jatuh sendiri. Kau tahu apa? Hah? Kau itu cuma pemungut barang bekas pakai. Buuk. Bima tidak bicara lagi. Ia bangkit dan melayangkan tinju penuh amarah tepat ke wajah Dimas. Tinju itu membawa semua kemarahan, kekecewaan, dan penderitaan yang ia rasakan untuk Anindita. Dimas tidak sempat bereaksi, ia jatuh dari kursi dengan darah mengucur dari hidungnya. Anak buah Dimas yang melihat kejadian itu segera menyerbu, tetapi Bima tidak gentar sedikit pun. Ia sudah siap untuk pertarungan ini. Perkelahian itu terjadi dalam sekejap, dan manajer serta petugas keamanan bar dengan cepat memisahkan mereka. Dimas, yang dibantu berdiri oleh anak buahnya, memegangi wajahnya dengan satu tangan dan menunjuk Bima dengan tangan lainnya. Matanya memancarkan niat membunuh. Bagus, Bima Nugraha. Kau pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini, desisnya. Kau dan istrimu, tidak akan kubiarkan begitu saja. Setelah mengatakan itu, ia dan gerombolannya pergi dengan gusar. Bima berdiri di tempatnya. Kepalan tangannya masih terasa nyeri. Ia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia tidak akan hanya menjadi penonton. Ia akan bertarung sendiri untuk melindungi wanitanya. Bima mengemudi di tengah malam, tangan kanannya masih terasa nyeri, adrenalinnya mulai surut, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Ia tidak menyesali tinju yang baru saja ia layangkan. Itu adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Tapi ia juga tahu, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Dimas adalah orang yang licik. Ia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, dan target balas dendamnya pasti adalah Anindita. Ia harus menemuinya. Sekarang juga, ia mengarahkan mobilnya ke kos Anindita. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Di depan pintu kamarnya, ia ragu sejenak, lalu mengangkat tangan dan mengetuk. Di dalam kamar, Anindita sedang duduk di tempat tidur, sambil memeluk lututnya, hatinya terasa terbakar. Setelah bertemu Dimas sore tadi, seluruh energinya terkuras. Ia putus asa, tidak tahu harus berbuat apa dan harus bercerita pada siapa. Suara ketukan yang tiba-tiba membuatnya terperanjat. Siapa? Tanyanya dengan suara takut. Aku, Bima. Anindita terkejut. Bima, jam segini. Ada urusan apa ia kemari? Ia ragu selama beberapa detik, lalu membuka pintu. Di bawah cahaya remang-remang koridor, Bima tampak lelah, bibirnya sedikit bengkak, dan di kepalan tangan kanannya ada luka gores berdarah. Mas, Anindita ingin bertanya sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Boleh aku masuk sebentar? Tanya Bima. Suaranya luar biasa lembut. Anindita mengangguk tanpa kata dan menyingkir agar Bima bisa masuk. Begitu pintu tertutup, udara di dalam kamar terasa semakin berat. Aku sudah bertemu Dimas, kata Bima tanpa basa-basi. Ia menunjukkan tangannya yang terluka. Anindita menatap bergantian luka dan wajah Bima dengan sorot mata bingung. Mas, berkelahi dengannya? Aku tidak tahan, kata Bima, dengan suara penuh penyesalan. Ia melangkah lebih dekat. Aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Anindita mundur selangkah. Jantungnya berdebar kencang. Semuanya. Bukan dari Dimas. Bima menatap dalam-dalam matanya. Aku sudah bertemu ibumu. Ibu yang menceritakan semuanya. Tentang ayahmu yang sudah meninggal.
Tentang kau yang jatuh dari tangga, dan tentang keluarga Dimas yang membungkam kalian dengan uang. Maafkan aku. Dua kata maafkan aku itu terdengar begitu tulus dan berat. Aku minta maaf untuk semuanya. Karena telah menjadi suami yang mengerikan, karena kepicikan dan keegoisanku telah membuatmu lebih menderita. Seharusnya aku melindungimu di sisiku, tapi aku malah mendorongmu menjauh. Maafkan aku, Nindi. Setiap kata Bima bagaikan air hangat yang mencairkan dinding es dingin yang dengan susah payah dibangun Anindita. Ia telah menunggu kata-kata pengertian ini begitu lama. Ia pikir ia tidak akan pernah mendengarnya. Dinding pertahanannya runtuh, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Tangisan yang telah ia tahan begitu lama. Bima mendekat dan memeluknya dengan lembut. Pelukan ini tidak ada nafsu, hanya ada penghiburan, ketenangan, dan janji tanpa kata. Ia membiarkan Anindita menangis sepuasnya di pelukannya sambil mengelus lembut kepalanya. Sudah, jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Semuanya sudah berlalu. Bisiknya. Mulai sekarang, kau tidak perlu menanggungnya sendirian lagi. Anindita mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, dan menatap Bima. Tapi Dimas, dia tidak akan diam saja. Dia bilang akan balas dendam. Bima menatapnya dengan sorot mata tegas. Aku tahu. Tapi kali ini, kita hadapi bersama. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu menyakitimu lagi. Pada saat itu, di bawah cahaya kuning lampu kamar kos yang kecil, sebuah ikatan yang rapuh namun kokoh terbentuk di antara mereka. Bukan pemulihan pernikahan yang hancur, melainkan awal dari sebuah aliansi baru. Aliansi yang dibangun di atas kebenaran, pengertian, dan tekad untuk melawan musuh bersama. Setelah dihajar habis-habisan dan masa lalunya terbongkar di depan musuhnya, Dimas kehilangan akal karena marah. Ia tahu ia tidak bisa menang melawan Bima dengan kekerasan. Bima bukan pria lembek, dan yang lebih penting, menimbulkan kasus penganiayaan lain hanya akan merugikannya. Dimas adalah orang yang licik. Ia memutuskan untuk balas dendam dengan cara yang jauh lebih halus dan kejam. Ia akan menyerang hal yang paling berharga bagi Bima dan Anindita, karir dan kehidupan damai mereka. Beberapa hari kemudian, Bima tiba-tiba dipanggil oleh atasannya. Atasannya, yang biasanya sangat menghargai dan mempercayainya, hari ini menatapnya dengan tatapan aneh yang bercampur kekecewaan dan keraguan. Bima, belakangan ini apa ada masalah di luar? Tanyanya langsung. Bima membeku, firasat buruk menyelimutinya. Tidak ada, Pak. Ada apa ya? Atasannya menyodorkan setumpuk kertas hasil cetakan email. Tadi pagi ada surat kaleng masuk. Coba kamu baca sendiri. Bima mengambil kertas itu dengan tangan sedikit gemetar. Surat itu ditulis dengan licik, mencampurkan kebenaran dan kebohongan. Isinya menuduh Bima terlibat dengan preman dan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik pribadi. Lebih buruk lagi, surat itu secara halus menyinggung masa lalu Anindita, menyiratkan bahwa istrinya adalah wanita dengan masa lalu yang rumit dan tidak baik, dan semua masalah Bima berakar dari istrinya. Bagaimana ini? Tanya atasannya dengan suara tegas. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kita sangat mementingkan citra dan moralitas karyawan, terutama untuk level manajer. Saya butuh penjelasan yang jelas. Bima langsung sadar. Ini adalah balas dendam Dimas. Ia tidak hanya ingin mempermalukan Bima, tetapi juga menghancurkan karirnya. Pak, ini semua fitnah. Memang benar ada perselisihan pribadi, tapi itu karena Bima ragu, ia tidak bisa menceritakan semua kisah Anindita di sini. Karena orang itu telah mencemarkan nama baik istri saya. Cerita lain selain itu adalah kebohongan total untuk menjatuhkan saya. Meskipun Bima berusaha menjelaskan, mata atasannya masih penuh keraguan. Baiklah. Kembali bekerja saja. Tapi proyek selanjutnya akan saya serahkan pada orang lain. Sepertinya kamu butuh waktu untuk menyelesaikan masalah pribadimu. Bima keluar dari ruangan atasannya dengan hati yang berat. Serangan Dimas berhasil. Ia telah menabur benih keraguan dan menggoyahkan posisi Bima di perusahaan. Di saat yang sama, Anindita juga mulai hidup dalam teror psikologis. Dimas tidak muncul secara langsung, tetapi kehadirannya terasa di mana-mana. Terkadang ada telepon dari nomor tak dikenal, dan di seberang sana hanya ada keheningan sebelum ditutup.
Saat pulang kerja, ia selalu merasa ada yang mengikutinya. Puncaknya adalah suatu malam saat ia kembali ke rumah. Pintu kamarnya tidak terkunci, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia membuka pintu dengan hati-hati, tidak ada barang yang hilang, tetapi di atas meja, tergeletak setangkai mawar hitam, keheningan yang mematikan, sebuah peringatan tanpa kata. Anindita begitu terkejut hingga langsung menelepon Bima. Ia tidak bisa tinggal sendirian di kamar itu lagi. Serangan psikologis Dimas berhasil. Ia telah merusak kedamaian Anindita dan membuatnya hidup dalam ketakutan dan kecemasan terus-menerus. Menerima telepon Anindita, Bima segera datang. Melihat mawar hitam di atas meja dan wajah Anindita yang ketakutan, amarahnya kembali memuncak. Tapi ia tahu, amarah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Mereka harus bertindak cerdas. Demi keselamatan Anindita, ia membawanya untuk sementara tinggal di rumah ibunya. Ibu Bima, yang sudah mendengar semua cerita, tidak lagi memiliki prasangka apapun terhadap Anindita. Ia menyambut Anindita di rumahnya, merawat dan menghiburnya seperti anak kandungnya sendiri. Justru di masa sulit inilah, Anindita akhirnya bisa merasakan sepenuhnya kehangatan cinta dan perlindungan sebuah keluarga. Malam itu, Bima, Anindita, dan sahabat Anindita, Maya, berkumpul bersama. Kita tidak bisa diam saja seperti ini, kata Maya sambil memukul meja. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Ini ancaman, teror, dan masuk tanpa izin. Bima menggeleng. Lapor memang mudah, tapi buktinya apa? Telepon tanpa suara, perasaan diikuti. Bahkan mawar hitam ini pun sulit diproses polisi. Dimas itu sangat licik, dia tidak meninggalkan jejak yang jelas. Jadi kita diam saja pasrah? Seru Maya kesal. Tidak, kata Bima, matanya menunjukkan tekad, kita tidak akan diam saja, kita akan balas menyerang. Tapi kita butuh bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah untuk menjatuhkannya. Mereka mulai menyusun rencana. Pertama, kata Bima, kita harus merekam semua tindakannya. Nindi, mulai sekarang, semua telepon dan pesan direkam dan disimpan. Aku akan pasang CCTV kecil di depan pintu kosmu. Kita harus menangkap basah dia atau anak buahnya. Kedua, lanjutnya, kelemahan terbesar Dimas sekarang adalah masalah uang dan kegiatan ilegalnya. Temanku Rian bilang Dimas banyak utang dan main judi. Inilah titik lemahnya. Kalau kita bisa mendapatkan bukti dia berjudi atau menjadi bandar, kita bisa menghancurkannya secara sosial. Tapi bagaimana cara mendapatkan bukti itu? Tanya Anindita cemas. Tempat seperti itu kan berbahaya. Itu biar aku yang urus, kata Bima tegas. Aku akan cari cara untuk masuk. Mungkin akan butuh uang dan waktu, tapi ini satu-satunya cara. Ada satu lagi, tambah Maya. Korban Dimas pasti bukan cuma Anindita. Dengan sifatnya yang seperti itu, pasti musuhnya banyak. Kita bisa cari korban lainnya. Kalau suara kita bersatu, kekuatan kita akan lebih besar. Rencana telah tersusun dengan jelas. Mereka tidak akan lagi pasif menerima serangan, melainkan mengambil inisiatif. Dengan dukungan Bima dan Maya, Anindita menjadi lebih berani. Ia bukan lagi korban yang gemetar ketakutan. Ia adalah seorang pejuang yang berjuang demi keadilan bersama rekan-rekannya. Selama beberapa hari berikutnya, Bima memulai penyelidikannya. Ia menggunakan koneksi bisnisnya untuk secara diam-diam mencari tahu tentang kegiatan Dimas. Ia tahu ini jalan yang berbahaya, tetapi demi Anindita, demi keluarganya, ia tidak bisa mundur. Setelah beberapa hari mencari informasi, ia akhirnya mendapatkan info berharga. Ada sebuah rumah judi ilegal kelas atas yang biasa didatangi Dimas setiap Jumat malam. Jumat malam itu, Bima menarik sejumlah besar uang, berdandan seperti pengusaha kaya, dan menuju ke alamat yang diberikan informannya. Itu adalah sebuah rumah besar dengan pagar tinggi di pinggiran kota. Di depan gerbang besi yang tertutup rapat, Bima menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, jika gerbang ini terbuka, ia akan melangkah ke dunia yang berbahaya dan rumit. Tapi disinilah kunci untuk mengakhiri semua mimpi buruk ini berada. Perburuan telah resmi dimulai, gerbang besi yang berat perlahan terbuka, memperlihatkan halaman luas dengan beberapa mobil mahal terparkir.
Diarahkan oleh seorang penjaga berwajah datar, Bima memasukkan mobilnya. Bagian dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda dari penampilannya yang tertutup. Udara dipenuhi asap cerutu, bau minuman keras, dan aroma keserakahan serta keputusasaan. Suara gemerincing chip, teriakan menang dan kalah, serta suara kartu yang dibagikan bercampur menjadi simfoni kacau dari uang dan dosa. Bima, yang mengenakan setelan jas mewah pinjaman dari temannya, dan mempertahankan sikap tenang layaknya pengusaha sungguhan, dengan cepat berbaur dengan kerumunan. Ia menukar sejumlah besar uang dengan chip, bukan untuk berjudi, melainkan sebagai kamuflase. Ia berjalan-jalan di antara beberapa meja, matanya bergerak cepat mencari targetnya, dan akhirnya, ia menemukannya. Dimas duduk di meja untuk pelanggan VIP. Taruhannya di sana begitu besar hingga bisa membuat orang biasa pusing. Ia tampak lelah dan cemas, dan tumpukan chip di depannya sudah berkurang lebih dari separuh. Ia sedang kalah. Bima mengambil tempat di meja terdekat, berpura-pura fokus pada permainannya, tetapi seluruh inderanya tertuju pada Dimas. Ia dengan hati-hati mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan mode rekam video, dan meletakkannya dengan cerdik di atas meja seolah-olah sedang menunggu pesan. Sudut yang sempurna untuk menangkap wajah Dimas dan tumpukan chip yang didorong ke tengah meja. Semakin lama bermain, semakin banyak uang yang hilang dari Dimas, dan semakin ia kehilangan akal sehatnya untuk mencoba mengembalikan modal. Ia terus memesan minuman, dan wajahnya memerah karena alkohol dan amarah. Bima menyaksikan Dimas kehilangan ratusan juta dalam 1 jam. Akhirnya, ketika chipnya habis, Dimas memanggil manajer kasino, menulis sesuatu dengan cepat dan menyerahkannya, lalu menerima tumpukan chip baru. Bima memperbesar kameranya. Itu adalah surat utang. Ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Bima dengan tenang menyelesaikan permainannya, menukar sisa chipnya dengan uang tunai, dan bersiap untuk pergi. Bukti sudah cukup terkumpul, misi selesai, dan ia harus segera keluar dari tempat ini. Tetapi saat ia berbalik, Dimas, yang baru saja kalah besar lagi, memukul meja dengan marah dan melihat sekeliling seolah mencari pelampiasan. Tiba-tiba, pandangan mereka bertemu. Hanya sesaat, tetapi cukup untuk membuat jantung Bima berhenti berdetak. Dimas menyipitkan matanya dengan curiga. Apakah ia mengenalinya? Tidak boleh ada penundaan sedetik pun. Bima memalingkan wajahnya, berbaur dengan kerumunan, dan dengan cepat menuju pintu keluar. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan tatapan tajam menusuk punggungnya. Ia berhasil keluar dari rumah itu, masuk ke mobil, dan melaju kencang. Jantungnya masih berdebar kencang. Malam ini, ia mengambil risiko, dan ia berhasil. Tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia mungkin telah menjadi target musuhnya. Sementara Bima mempertaruhkan dirinya di tempat berbahaya, Maya juga menjalankan perannya di medan perang lain. Ia yakin korban Dimas tidak mungkin hanya Anindita seorang. Mengingat sifatnya, pasti ada wanita lain yang menderita. Maya menghabiskan berjam-jam menelusuri media sosial, memeriksa daftar teman Dimas, pengikutnya, dan foto-foto lamanya. Ia seperti seorang detektif, mencari pola dan keanehan. Ia menemukan bahwa Dimas biasanya menjalin hubungan asmara secara terbuka dengan wanita-wanita cantik yang sedikit terkenal dalam siklus 1 atau 2 tahun. Tetapi semua hubungan itu berakhir dengan cepat, dan setelah itu, anehnya, karir wanita-wanita itu cenderung meredup atau menurun. Pandangan Maya tertuju pada satu nama, Cynthia Wulandari. Seorang model dan aktris lepas yang cukup terkenal beberapa tahun lalu. Ia samar-samar ingat berita bahwa Dimas dan Cynthia telah bertunangan. Tetapi hanya beberapa bulan kemudian, pernikahan itu dibatalkan tanpa penjelasan. Sejak itu, Cynthia hampir menghilang dari dunia hiburan. Maya menemukan akun media sosial pribadi Cynthia. Tidak ada lagi foto-foto glamor, hanya tulisan-tulisan muram dan foto-foto keseharian yang tampak lelah. Maya memutuskan untuk menghubunginya. Ia mengirim pesan kepada Cynthia, memperkenalkan diri sebagai teman dari korban Dimas yang lain. Awalnya, Cynthia tidak membalas. Maya dengan sabar mengirim pesan lagi. Saya tahu ini masalah sensitif, tapi teman saya sekarang sedang diancam dan diteror secara psikologis olehnya. Kami sedang mengumpulkan bukti untuk melawannya. Saya yakin Anda bukan satu-satunya korban,
Jika kita bersuara bersama, kita bisa menghentikannya menyakiti orang lain. Pesan itu sepertinya menyentuh sesuatu. Lama kemudian, balasan singkat 2 kata datang dari Cynthia. Ketemu di mana? Maya menghela napas lega. Ia telah menemukan seorang sekutu. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe yang tenang. Cynthia yang asli terlihat lebih kurus dan pucat dari fotonya. Ia tampak lelah dan waspada. Katakan saja. Apa yang ingin Anda ketahui? Tanya Cynthia tanpa menatap lurus ke arah Maya. Maya menceritakan kisah Anindita kepada Cynthia. Tentu saja, ia menyembunyikan bagian yang paling sensitif. Ia menekankan bahwa Anindita sedang diancam oleh Dimas dengan masa lalunya sebagai sandera. Setelah mendengar semuanya, Cynthia tersenyum getir. Caranya tidak berubah, ya. Dulu saat saya minta putus, dia juga melakukan hal yang sama. Dia mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi kami di internet. Dia bilang akan menggunakan uangnya untuk memblokir semua pekerjaan saya. Dia bilang akan membuat saya tidak bisa mengangkat kepala lagi di industri ini. Lalu Anda setuju? Tanya Maya. Apa ada pilihan lain? Cynthia menghela napas. Saya mendapatkan kedamaian dengan mengorbankan segalanya secara diam-diam. Dia itu iblis berwujud manusia. Karena punya uang dan kekuasaan, dia pikir bisa mengendalikan segalanya. Sekarang berbeda, kata Maya tegas. Kami tidak akan diam lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti tentang bisnis ilegalnya. Kami akan menjatuhkannya, dan kami butuh bantuan Anda. Jika Anda bersedia menjadi saksi dan menceritakan semua kebenarannya, tuduhan kami akan jauh lebih kuat. Cynthia terdiam, berpikir, tatapannya bimbang antara ketakutan dan kebencian yang membara. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah. Saya akan bantu. Saya sudah terlalu lama diam. Sudah saatnya iblis itu membayar semua dosanya. Sekutu penting telah muncul. Sebuah tombak tajam telah ditambahkan dalam pertarungan melawan Dimas. Bima kembali dengan rekaman video yang berharga. Mendengar kabar bahwa Maya berhasil meyakinkan Cynthia, seluruh tim semakin bersemangat. Mereka kini memiliki kartu as di tangan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menggunakan kartu-kartu ini untuk mendapatkan efek maksimal. Kita bisa serahkan video ini ke polisi, usul Anindita. Benar, Bima setuju. Itu salah satu cara. Tapi aku khawatir dengan tuduhan perjudian saja, dia tidak akan mendapat hukuman yang berat. Aku mau lebih dari itu. Aku ingin dia hancur secara sosial dan membayar semua perbuatannya padamu dan Cynthia. Bima memandang semua orang. Sebuah rencana berani muncul di kepalanya. Kita akan pasang perangkap, dan biarkan dia masuk sendiri. Rencana Bima sangat rapi. Langkah pertama, ia membeli utang judi Dimas melalui seorang rentenir. Kini, secara hukum, Bima adalah penagih utang Dimas. Langkah kedua, ia mengirim pesan kepada Dimas seolah-olah ia seorang preman. Utang judimu sekarang sudah jadi milikku. Punya waktu 24 jam untuk bayar lunas pokok plus bunga, atau kita bicara? Pilih. Dimas, yang sedang pusing karena utang, panik menerima pesan ini. Ia tidak punya kemampuan untuk membayar. Ia buru-buru memohon waktu dan menanyakan pembicaraan apa yang dimaksud. Bima membalas. Ada ide bisnis. Butuh orang licik dan pandai bicara sepertimu. Kalau kerja sama, utangmu lunas. Besok jam 8 malam di restoran Taman Anggrek, datang sendiri. Dimas, yang seperti orang tenggelam meraih sedotan, langsung setuju tanpa curiga. Ia hanya berpikir akan bertemu seorang preman untuk membahas pekerjaan ilegal, tidak pernah bermimpi bahwa itu adalah jebakan yang disiapkan oleh musuhnya. Tempat telah ditentukan. Restoran Taman Anggrek adalah tempat yang ramai dan mewah, cocok untuk mementaskan sebuah drama publik. Bima telah menyiapkan segalanya. Anindita dan Maya akan duduk di meja terdekat, siap dengan ponsel dalam mode rekam video. Cynthia juga berjanji akan muncul di saat yang genting. Keesokan malamnya, semua persiapan selesai. Bima tiba lebih dulu di restoran, memilih tempat duduk di sudut yang bisa melihat seluruh ruangan. Ia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena antusias. Tirai drama besar akan segera ditutup.
Ia mengangguk ringan ke arah meja Anindita dan Maya. Semua sudah di posisinya, tinggal menunggu sang tokoh utama muncul. Dimas masuk ke restoran Taman Anggrek dengan sedikit cemas. Ia melihat sekeliling, mencari seseorang. Meskipun mengenakan pakaian mahal, kegelisahan dan kelelahannya tidak bisa disembunyikan. Ia menuju ke meja sudut yang dijanjikan oleh si penagih utang. Seorang pria duduk memunggunginya. "Bos, saya Dimas Wijaya," katanya dengan sopan. Pria itu perlahan berbalik. Melihat wajah Bima, Dimas terperangah, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ia membeku di tempat, mulutnya ternganga tanpa bisa berkata apa-apa. "Kaget, ya?" Bima tersenyum dingin. "Duduk. Penghutang. Kau. Kenapa kau di sini?" "Utang itu." "Benar," kata Bima tenang. "Utang judimu sekarang milikku." Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang direkam di kasino. "Mau lihat lagi penampilan hebatmu malam itu?" Dimas menatap layar ponsel, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia sadar telah masuk perangkap. Ia berusaha mengembalikan ketenangannya dan mengubah nada suaranya menjadi mengancam. "Kau pikir dengan ini bisa apa? Kau pikir aku takut?" Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari samping. "Tidak takut, ya? Tuan Dimas Wijaya?" Dimas terperanjat dan menoleh. Cynthia berdiri di sana, menatapnya dengan sorot mata penuh amarah dan penghinaan. Kemunculannya adalah pukulan telak yang menghancurkan sisa ketenangan Dimas. "Kau. Kenapa kau di sini?" "Aku datang untuk bertanya. Apa kau sudah lupa saat kau mengancamku untuk membatalkan pernikahan dan menghancurkan karirku?" Kata Cynthia dengan suara keras, menarik perhatian meja-meja di sekitarnya. Dimas, yang terpojok, kehilangan akal sehatnya. Ia bangkit dan menunjuk Bima dan Cynthia. "Kalian berkomplot untuk menjebakku? Siapa kalian? Berani-beraninya melawanku? Tidak akan kubiarkan." Ia berteriak seperti binatang terluka, mulutnya terus mengeluarkan ancaman dan makian. Semua tingkah gilanya terekam tanpa celah oleh kamera Anindita dan Maya, dan momen penentuan pun tiba. Anindita perlahan bangkit dari kursinya dan berjalan tenang menuju Dimas. Ia bukan lagi gadis lemah dan penakut dari masa lalu. Ia menatap lurus ke matanya. Di matanya bukan ada ketakutan, melainkan belas kasihan. "Dimas," katanya dengan suara jelas dan tegas. "Sudah cukup. Hentikan semua ini." Kemunculan Anindita adalah tetesan air terakhir di gelas yang sudah penuh. Dimas melihatnya, melihat Cynthia, melihat Bima, melihat tatapan penasaran orang-orang di restoran, dan melihat ponsel-ponsel yang mengarah padanya. Ia sadar ia telah kalah. Secara memalukan dan telak, dramanya benar-benar telah berakhir. Tepat pada saat itu, beberapa polisi berpakaian preman masuk ke restoran dan menuju ke meja mereka. Seorang polisi menunjukkan surat perintah penangkapan. "Dimas Wijaya, kami menerima laporan atas tuduhan pengancaman, pencemaran nama baik, dan perjudian ilegal yang disertai bukti. Silakan ikut kami ke kantor." Dimas tidak punya tenaga untuk melawan, ia membeku di tempat. Di hadapan semua orang di restoran, ia diborgol dan digiring keluar. Cangkang mewah seorang putra konglomerat telah terlepas, hanya menyisakan seorang kriminal yang menyedihkan. Bima mendekati Anindita dan menggenggam tangannya dengan lembut. Pertarungan telah berakhir. Keadilan, meskipun terlambat, akhirnya datang. Kasus di restoran Taman Anggrek dengan cepat menimbulkan kehebohan kecil. Beberapa media online memberitakan kejadian itu dengan judul sensasional, "Putra Mahkota Wijaya Group ditangkap atas kasus judi dan beberapa tuduhan lain." Meskipun dilaporkan dengan inisial, semua orang di kalangan bisnis tahu bahwa itu adalah Dimas Wijaya. Saham Wijaya Group langsung anjlok. Nama baik yang dibangun keluarga Dimas selama bertahun-tahun kini tercoreng noda yang sulit dihapus. Itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar Dimas. Beberapa hari kemudian, Bima kembali dipanggil oleh atasannya. Kali ini, bukan tatapan curiga yang ia dapatkan, melainkan tepukan hangat di bahunya. "Saya sudah baca beritanya. Saya minta maaf karena telah meragukanmu," kata atasannya dengan tulus. "Keberanianmu untuk melindungi keluarga dan keadilan sangat luar biasa. Perusahaan kita bangga punya karyawan sepertimu."
Proyek besar yang sempat ditunda dari Bima, kini dikembalikan padanya. Semuanya di kantor kembali normal. Bahkan reputasinya semakin meningkat. Badai dalam karirnya telah berlalu. Anindita masih tinggal di rumah Ibu Bima. Setelah Dimas ditangkap, ia merasakan kelegaan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, ada kehampaan aneh yang datang. Pertarungan telah berakhir, musuh telah tumbang. Tetapi masa depan ia dan Bima masih menjadi tanda tanya. Mereka telah berjuang bersama sebagai kawan, tetapi apakah mereka bisa kembali sebagai suami istri masih belum pasti. Malam itu, Bima makan malam bersama ibu dan Anindita. Suasananya hangat, tetapi sedikit canggung. Mereka membicarakan hal-hal sepele seperti pekerjaan atau cuaca, tetapi sengaja menghindari topik utama. Setelah makan, saat Ibu Bima masuk ke kamar untuk tidur, dan hanya tinggal mereka berdua di ruang tamu, Bima membuka pembicaraan. "Sekarang rencanamu apa?" tanyanya hati-hati. Anindita menatapnya dengan sedikit bingung. "Aku juga belum tahu. Sepertinya aku harus cari kamar lain, supaya tidak merepotkan ibu dan mas lagi." "Jangan terburu-buru," kata Bima cepat. "Tinggal saja di sini sama ibu. Ibu juga senang ada kamu. Jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Beri waktu untuk dirimu sendiri, dan juga untuk kita." Usulannya bukan paksaan, melainkan kepedulian yang tulus. Anindita mengangguk pelan. Ia pikir Bima benar. Butuh waktu agar luka di hatinya benar-benar sembuh. Badai di luar telah reda, tetapi ombak yang tersisa di hati mereka perlu ditenangkan hingga kedamaian sejati datang. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan perlahan memasuki jalur baru. Anindita terus tinggal di rumah Ibu Bima. Kehadirannya membawa keceriaan dan kehangatan ke dalam rumah. Ibu Bima memperlakukannya lebih dari sekadar menantu, merawatnya, mendengarkan ceritanya, dan membantunya perlahan mendapatkan kembali senyum dan kepercayaan dirinya. Hubungannya dengan Bima juga menjadi lebih alami. Mereka tidak lagi saling menghindar, melainkan mengobrol tentang hal-hal kecil sehari-hari, makan bersama, dan menonton film bersama di malam hari. Seiring pulihnya persahabatan mereka, fondasi untuk sesuatu yang lebih dalam sedang dibangun. Suatu sore, saat sedang membereskan kopernya, Anindita menemukan setumpuk kertas lama. Surat cerai dengan tanda tangannya yang ia tinggalkan di atas meja pada hari ia pergi. Memegangnya, ingatan pahit kembali datang. Itu adalah bukti perpisahan, pengingat akan jarak yang pernah ada di antara mereka. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Waktunya telah tiba untuk menghadapinya. Malam itu, ia membawa surat cerai itu ke kamar Bima. Bima sedang membaca buku. Melihat Anindita masuk, ia mengangkat kepala dan tersenyum. Senyumnya kini benar-benar hangat tanpa kecanggungan. "Mas, ada yang mau aku bicarakan." Anindita menyodorkan surat itu di hadapannya. Melihatnya, senyum di bibir Bima memudar. Ia mengambil surat itu dalam diam. "Mau diapakan ini?" tanya Anindita dengan suara bergetar. Sebagai tanda hormat, ia menyerahkan keputusan terakhir padanya. Bima memandang surat cerai itu, tanda tangan Anindita, lalu Anindita, matanya yang dalam dipenuhi penyesalan dan cinta yang tak terbatas. "Pria yang ingin menandatangani surat ini sudah mati, Nindi," kata Bima, suaranya rendah dan dalam. "Dia bodoh, egois, dan picik. Dia mencintai ilusi sempurna yang ia ciptakan sendiri, bukan dirimu yang sebenarnya. Dia tidak pantas untukmu." Ia menatap lurus ke mata Anindita yang berkaca-kaca. "Tapi aku yang sekarang, aku mencintaimu. Aku mencintai Anindita Lestari yang kuat, tegar, dan lapang dada. Aku mencintai masa lalumu, bahkan bekas lukamu. Karena semua itulah yang membentuk dirimu yang sekarang." Setelah mengatakan itu, di depan mata Anindita yang terkejut, Bima merobek surat cerai itu menjadi 2, lalu menjadi 4, hingga berkeping-keping. Baginya, surat itu seolah tidak pernah ada. Ia membuang sobekan kertas itu ke tempat sampah, lalu mendekati Anindita dan menggenggam tangannya. Air mata mengalir deras dari mata Anindita, tetapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Dinding terakhir di antara mereka telah runtuh sepenuhnya. Tangan Bima hangat dan kokoh. Ia menarik Anindita lebih dekat. "Ayo kita pulang, Nindi." Itu bukan pertanyaan,
melainkan permohonan yang tulus. Anindita mengangguk di tengah tangisnya. Iya, kita pulang. Rumahnya yang sebenarnya adalah di mana Bima berada. Mereka kembali ke apartemen yang pernah menjadi tempat bernaung dan dipenuhi kenangan dingin. Tapi kali ini, segalanya berbeda. Untuk menghapus suasana berat masa lalu, mereka memutuskan untuk mendekorasi ulang semuanya bersama-sama. Menggecat dinding ruang tamu dengan warna hijau mint yang segar, mengganti sofa lama dengan yang lebih empuk. Mereka memilih gorden baru bersama dan menambahkan beberapa tanaman hijau di beranda. Setiap perubahan kecil di rumah itu bagaikan batu bata yang membangun kembali hubungan mereka dari awal, di atas fondasi kebenaran dan pengertian yang kokoh. Keintiman di antara mereka juga kembali, tetapi lebih dalam dan bermakna dari sebelumnya. Bukan sekadar fisik, melainkan penyatuan dua jiwa yang telah melewati badai bersama. Mereka menceritakan segalanya, tidak ada lagi rahasia. Suatu akhir pekan, Bima mengajak Anindita ke kampung halamannya dan berdiri di depan makam ayahnya. Ia menyalakan dupa dan menunduk hormat. Ayah, jangan khawatir. Mulai sekarang, saya yang akan menggantikan ayah untuk menjaga dan melindungi Anindita. Saya tidak akan membiarkannya terluka lagi. Tindakan Bima membuat Anindita sangat terharu. Ia tidak hanya menerima masa lalunya, tetapi juga menghargai keluarganya. Malam itu, di kamar tidur mereka yang nyaman, saat sedang berpelukan, tangan Bima dengan lembut mengelus perut Anindita, dan berhenti di atas bekas luka yang telah memudar. Dulu, itu adalah awal dari semua penderitaan, simbol kebohongan di matanya. Tapi sekarang, ia membungkuk dan mengecupnya dengan lembut. Anindita tersentak. Bima mengangkat kepala dan menatapnya. Matanya penuh cinta. Ini adalah bekas luka seorang pejuang. Bisiknya. Ini adalah bagian dari dirimu. Bukti betapa kuatnya dirimu, dan aku mencintai segalanya tentangmu. Ciuman dan kata-kata itu menyembuhkan sepenuhnya luka terdalam di hati Anindita. Bekas luka di tubuhnya masih ada, tetapi bekas luka di hatinya telah hilang sama sekali. Ia memeluk Bima erat-erat, merasakan kedamaian yang utuh. Rumah mereka kini menjadi tempat bernaung sejati yang penuh tawa dan cinta. Masa lalu tidak dilupakan, melainkan disimpan dengan tenang untuk mengingatkan betapa berharganya kebahagiaan saat ini. 2 tahun kemudian, kehidupan mereka membuka babak baru yang damai dan bahagia. Dimas telah membayar harga yang pantas untuk semua kejahatannya. Grup yang dikelola keluarganya mengalami krisis berkepanjangan dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan saingan. Harga dari kesombongan dan kejahatan tidak pernah ringan. Cynthia, dengan bantuan Maya, membuka merek desainer kecil dan berhasil menjalankannya. Ia bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali dirinya. Musim panas itu, Bima dan Anindita memutuskan untuk kembali ke Surabaya, tempat kecurigaan Bima 3 tahun lalu bermula. Tapi kali ini, bukan untuk perjalanan dinas, melainkan liburan sejati untuk merayakan. Mereka berjalan di sepanjang pantai Kenjeran di pagi hari. Fajar menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dan laut dengan warna kemerahan. Udaranya segar dan sejuk. Ingat, Mas? Tanya Anindita sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bima. 3 tahun lalu, waktu seperti ini, Mas mulai menyelidiki tentangku di sini. Bima tersenyum dan memeluknya lebih erat. Tentu saja ingat. Waktu itu aku bodoh sekali. Kalau bisa memutar waktu, aku akan memelukmu erat-erat, bukan berjalan sendirian di pantai. Tapi kalau tidak ada kejadian itu, kata Anindita, apa kita akan menjadi kita yang sekarang? Kita kan sudah melewati ujian terberat bersama. Aku tidak menyesal apapun. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh menatap Bima. Matanya berbinar dengan kebahagiaan rahasia. Mas, aku punya satu rahasia lagi untukmu. Jantung Bima tiba-tiba berdebar kencang. Rahasia lagi, tapi ia tahu, kali ini akan berbeda. Rahasia apa? Tanyanya, berpura-pura serius dengan nada bercanda. Anindita tersenyum dan membawa tangan Bima ke atas perutnya. Ada kehidupan kecil yang tumbuh setiap hari di sini. Anak kita. Mas. Bima tertegun selama beberapa detik. Kemudian, kegembiraan yang tak tertahankan meledak. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya memeluk Anindita erat-erat. Ia berlutut di atas pasir dan menempelkan telinganya ke perut Anindita.
seolah-olah bisa mendengar suara keajaiban di dalamnya. Air mata mengalir dari matanya, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan yang murni. "Terima kasih," katanya dengan suara tercekat sambil menatap Anindita. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Terima kasih sudah memberiku keluarga yang utuh." Matahari telah terbit sepenuhnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan hangat. Sinar keemasannya terhampar panjang di atas pasir, di atas laut, dan di atas dua orang yang saling berpelukan. Masa lalu yang dinodai oleh bekas luka dan penderitaan telah ditinggalkan dalam kegelapan malam yang panjang. Kini, di hadapan mereka, terbentang fajar yang cemerlang, menjanjikan masa depan yang akan dipenuhi dengan tawa dan cinta.